syukuri yang sudah ada, akan terjamin. Yang belum ada jadi ada. Itu janji Allah. Billahi minasyaitonir rajim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Kerusakan, musibah dan bencana alam sudah nyata. Bukan hanya di Indonesia, bahkan di negara lain lebih parah. Itu kata Allah, bencana yang terjadi itu sebab perbuatan manusia. Jangan salahin takdir. Kalau kita mau bicara soal takdir, seharusnya kita berterima kasih kepada Allah karena Allah mentakdirkan kita orang Islam. Kita dilahirkan atas agama Islam. Jadi yang semestinya jangan kita hanya ingat takdir yang buruk, tapi kita juga selalu ingat takdir yang baik. Padahal kalau kita bandingkan takdir yang baik sama yang buruk, jauh lebih banyak takdir yang Allah berikan baik bagi kita. Bahkan yang buruk yang kita fikirkan dalam pandangan mata kita itu takdir buruk atau ujian, ternyata yang buruk pun di dalamnya ada banyak kebaikan. Apa kebaikan takdir buruknya? Takdir yang buruk kebaikannya kalau kita hadapi dengan sabar, Allah ampuni dosa kita. Kalau kita hadapi dengan sabar, Allah naikkan darajat kita. Dan alhamdulillah takdir yang kita hadapi tidak separah takdir orang lain. Saat terjadi banjir di Somalia, yang korban lebih dari 300.000. Kehabisan kambingnya itu lebih dari 1 juta ekor kambing. Berarti kita belum diuji. Rasul kita yang namanya sebaik-baik manusia yang kita sama-sama cintai, yang paling berat ujiannya. Ketika Rasulullah sakit, kata Abu Musa al-Ash'ari, sakitnya Rasul 2 kali lipat sakitnya daripada orang biasa. Tapi tidak pernah tinggalin salat berjamaah di masjid. Kita sakit gigi sudah tidak mau ke masjid. Saya senang sebagai penceramah, diundang kemana-mana menghadiri acara maulid yang begitu besar. Bahkan bisa ribuan jamaah hadir. Tapi saya yakin Rasulullah jauh lebih senang kalau umat Islam salat subuh bisa seramai acara maulid. Berarti jamaah sekalian, persoalan yang kita hadapi adalah sebab perbuatan tangan kita. Justru Allah memperbaiki bumi dan mencocokkan untuk kehidupan kita. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. Jangan sekali-kali membuat kerusakan di muka bumi yang telah diperbaiki oleh Allah. Berarti Allah sudah berikan yang terbaik, tapi manusia tidak pernah merasa bisa bersyukur dengan apa adanya. Padahal Allah sudah janji, la in syakartum la azidannakum. Kenapa bisa seorang saleh bersyukur bukan terhadap nikmat, tapi dia bisa mensyukuri ujian yang diberikan oleh Allah? Sebabnya apa? Karena 3 hal. Yang pertama, karena dia melihat ujian ini belum separah ujian orang lain. Yang kedua, karena dia lihat inti daripada ujian itu, Allah menghapus dosa kita yang begitu banyak. Yang ketiga, Allah naikkan darajat kita. Bahkan kata ulama, ada 1 darajat di dalam surga. Tidak akan bisa mendapatkan darajat itu dari salat malam, atau salat di masjid, atau belajar ilmu, atau amalan-amalan salih yang begitu banyak. Tapi kapan bisa kita mendapatkan darajat itu?
kalau kita diuji dan menghadapi ujian dengan sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasan Allah bagi orang bersabar tanpa hitung-hitungan. Tidak ada batas. Tapi siapa yang berkenan menjadi hamba yang bersabar? Karena kita tidak terbiasa mensyukuri yang sudah ada. Bahkan kita sudah keburu meminta kepada Allah yang belum ada, padahal yang sudah ada belum kita lunas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukuri yang sudah ada, akan terjamin yang belum ada jadi ada. Itu janji Allah. La in syakartum la azidannakum. Mana manusia yang senang terhadap keadaannya? Yang sehat stres, yang sakit apa lagi? Yang kaya stres, yang miskin apa lagi? Yang berjabat stres, yang biasa apa lagi? Barai kiai kita stres, muridnya apa lagi? Siapa yang menerima keadaannya? Kita manusia tidak pernah bersyukur dengan apa adanya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menerangkan 3 hal. Kalau seorang manusia hamba Allah memiliki 3 hal, dia jadi kaya raya, memiliki dunia dan segala isinya. Apa itu? Yang pertama, man asbaha minkum mu'afan fi jasadih. Bangun pagi hari sehat. Bapak ibu sehat enggak? Sehat. Alhamdulillah. Harta kita mampu membeli obat yang termahal. Harta kita mampu membawa kita dirawat di rumah sakit yang termewah. Tapi harta kita tidak akan bisa membeli nikmat sehat. Harta kita bisa membeli rumah yang bagus. Bahkan bisa membeli tempat tidur yang paling enak. Tapi belum bisa membelikan nikmatnya dan nyamannya tidur. Berarti harta itu ternyata tidak berguna. Tidak berguna untuk kehidupan kita. Tapi berguna bagi siapa? Bagi hamba Allah yang menjadikan nikmat maupun ujian jembatan mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan orang salih bisa nyesal dan sedih menangis. Kenapa saya lama tidak diuji? Malah kita terbalik. Kenapa kita diuji? Orang salih mengharapkan ujian. Kenapa mereka mengharapkan ujian? Bukan karena ujiannya, tapi mereka mengharapkan ujian karena mereka tahu di belakang ujian itu akan mendapatkan banyak keberkahan. Kata Imam Ibnul Qayyim, kalau Allah mentakdirkan dengan hikmahnya membukakan satu pintu di hadapan kita, tapi karena rahmahnya akan bukakan puluhan pintu yang bermanfaat bagi kita.